Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hari kedua dari turnamen Super Bad Rapid dan Blitz Polandia. Tidak ada game yang cukup menarik untuk bisa kita ulas kawan, di mana hasilnya tadi malam babak ke-6 semua partai berakhir miss. Di babak ke-5 ini kawan, Duda memetik kemenangan kembali. Dan di sini Magnus Carlsen bermain remis melawan Aronian di babak ke-5. Kemudian Anish Giri kalah oleh Daniil Bogdan. Dan Wesley So kembali memetik kemenangan atas Kirill Shevchenko. Dan kemudian di babak ke-4 semua partai berakhir remis. Jadi sementara untuk klasemen sampai 6 babak atau matchday kedua ini, Wesley So bersama Jan-Christoph Duda mendapatkan 4,5 poin, memimpin klasemen sementara kawan. Kalau perhitungan di websitenya Grand Chess Tour ini kawan, dalam permainan rapid menang itu dapat 2 poin kawan. Nanti dalam permainan blitz menang 1 poin, kalah setengah poin. Itulah perbedaannya yang ada di tabel di chess.com ini. Kita tidak mengulas game dari turnamen Grand Chess Tour ini kawan. Kita akan mengulas turnamen lainnya, yaitu turnamen online babak knockout dari Champion Chess Tour Chess Kid Cup 2023, terutama untuk divisi 1 kawan. Di mana divisi 1 di babak knockout ini kawan ada 8 pemain atau peserta. Untuk divisi satunya ada Hikaru Nakamura langsung bertemu dengan Jordan Van Forest. Hikaru Nakamura kalah kawan dengan skor 2,5 1,5, sehingga posisi Nakamura ini turun ke bracket bawah, nanti akan bertemu dengan Alireza Firoza. Karena Alireza Firoza ini juga kalah sebelumnya atas Dimitris Kolas dengan skor 3-2, kalah dalam permainan Armageddon kawan. Kemudian Fabiano Caruana berhasil lolos ke bracket berikutnya. Dia menang atas Alexander Simanov kawan. Simanov turun ke bracket bawah. Dan Nordibek Abdusatorov ini menang atas Juliet Mossad. Dan Nordibek Abdusatorov nanti akan bertemu dengan Fabiano Caruana di bracket berikutnya kawan. Sedangkan untuk Mossad akan bertemu dengan Simanov. Dan Alireza akan bertemu dengan Hikaru Nakamura. Kalau pemain bracket bawah ini kalah nantinya kawan, sudah tidak bisa berlanjut lagi. Yang menang akan berlanjut ke sisi kanan ini dan nanti akan mempunyai kesempatan untuk sampai puncak kawan dan bisa naik lagi ke bracket atas seperti biasanya dalam sistem 2 bracket, bracket pemenang dan bracket yang kalah. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainan Hikaru Nakamura melawan Jordan Van Forest pada game pertamanya. Nakamura mengawali dengan ready opening kuda F3, pion D5, pion D4, kuda F6, gajah F4 London System dipilih oleh Hikaru Nakamura. Dan pion C5, langkah utama kawan, pion E3. Kemudian pilihan utama pada posisi ini adalah kuda C6 kawan. Sebelum memainkan pion E6, pilihan utamanya adalah kuda C6. Yang biasa akan dilanjut dengan pion C3 terlebih dahulu. Barulah pion E6, di sini bisa melanjutkan pengembangan kuda B, berkembang ke peta D2. Dan gajah gelap ke peta D6, itulah settingan utama, jalur utamanya kawan. Tapi di sini memilih dengan pion E6 terlebih dahulu, pilihan nomor 2. Dan biasanya akan berlanjut dengan pion C3, kuda C6 seperti tadi kawan. Settingannya hampir mirip, cuma urutannya agak sedikit berbeda pada jalur utama permainan London System. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih dengan pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu. Dan Jordan Van Forest langsung keluar menteri B6. Ada benteng B1 menjaga pion, kemudian Jordan Van Forest membuka permainan. Simplifikasi pada tahap pembukaan, pertukaran pion di peta D4, dan pengembangan gajah terang terlebih dahulu oleh Jordan Van Forest ke peta D7. Pilihan terkuat kawan, menurut Stockfish. Tidak terburu-buru untuk gajah gelap keluar, kemudian rokade. Idenya simple kawan, jangan sampai gajah ini keluar ke peta D3, mendapatkan diagonal ini seperti biasa dalam permainan London System kawan. Berusaha untuk coba nanti menantang pertukaran. Gajah E2 lanjut Nakamura, gajah B5 Nakamura rokade. Jordan Van Forest menukarkan gajahnya langsung. Setelah diambil balik oleh menteri, di sini kuda C6. Sedikit lebih kuat gajah E7 agar tempo rokade lebih cepat kawan. Juga disarankan oleh Stockfish, kemungkinan nanti dibalas dengan pion C3 untuk stabilisasi pionnya sayap menteri. Tapi di sini memilih kuda C6 terlebih dahulu untuk coba pressure pion di sini kawan. Barulah pion C3, perkuat rantai pionnya untuk dukungan pion lajur B sayap menteri nanti. Barulah gajah E7. Kemudian di sini biasanya langkah yang bagus bagi kita. Kuda ini langsung menempati outpost kawan, yang kemungkinan juga ditolak untuk tidak melakukan pertukaran. Kalau terjadi pertukaran di sini, maka putih akan mempunyai pion yang cukup mengganggu posisi hitam nanti kawan.
Kemungkinan pada posisi ini kawan, hitam akan menarik mundur menterinya ataupun juga benteng langsung digeser atau pion H6 membuat langkah menunggu kontrol petak G5 bisa jadi pilihan bagi hitam. Oke, ke langkah aslinya Nakamura memilih kudanya ke petak E1, kemudian Jordaan Van Foreest rokade, kuda manuver lagi ke petak D3, rasanya ingin ke petak C5 ataupun tetap perkuat petak pusat, petak D5 nanti ada opsi di situ. Jordaan Van Foreest memilih mendorong pion sayap menteri untuk mendapatkan penguasaan ruang, menghentikan laju pion B nanti kawan dihentikan dengan pion A4. Ada menteri bergeser ke A6, coba pressure kuda mengebin kuda. Jika kuda pindah, pertukaran menteri mungkin akan dilakukan oleh Jordaan Van Foreest atau memberikan jalan bagi pionnya untuk bertarung di lajur B. Ada benteng FE1, perkuat posisi menteri. Ada benteng FE8, kemudian pion H3, kontrol petak G4, langsung memberikan ruang bagi raja. Ini juga termasuk langkah menunggu kawan, langkah seperti ini. Dan fungsi nanti jangka panjangnya dalam permainan endgame agar tidak ada masalah baris belakang. Jadi sesegera mungkin memberikan ruang nafas bagi raja. Kuda D7, di sini kuda F1. Kalau stockfish pada posisi ini kembali ke F3 merupakan petak yang bagus bagi kuda. Memilih petak F1, kemudian kuda B6 incar pion, ada benteng A1, kuda ke J4 diusir oleh pion B3, kuda mundur kembali ke B6, dan Disney Stockfish menyarankan ke petak E3 kawan, tapi memilih petak G3, dan kuda mundur kembali ke D7, ada benteng E digeser ke lajur D oleh Nakamura. Pion G6, kontrol petak H5 agar tidak diduduki oleh kuda, dan juga fungsinya sama seperti pion H3 memberikan ruang, pergerakan bagi gajah mungkin bisa di Viacento kawan, dan gajah ditarik mundur ke E3. Mungkin memberikan jalan bagi pion F4-nya nanti. Karena pada posisi ini sangat sulit juga bagi Nakamura bermain di sisi kiri ini kawan. Pion D5 ini sangat sentris posisinya. Sulit untuk bermain dengan pion C, apalagi bermain dengan pion B sudah sangat tidak mungkin bermain di sisi menteri. Oleh karena itu setelah gajah ditarik mundur sudah jelas permainan pion F akan segera dimainkan. Dan setelah gajah mundur artinya diagonal ini tidak ada lagi yang mengawal, diisi oleh gajah D6 oleh Jordaan Van Foreest. Pion F4 tetap dimainkan. Dengan memainkan pion F4 ini ada ruang lemah kawan di petak terang ini. Yang nanti jika salah satu perwira hitam menduduki petak E4 ini, tidak ada pion yang bisa digunakan untuk mengganggunya. Cuma ada kuda, terjadi pertukaran nanti di petak E4, kita lihat saja. Kuda F6 bisa melihat ruang lemah petak E4, gajah mundur ke F2, benteng AC8, benteng AC1 persiapan untuk mendorong pion C4-nya, pertarungan di lajur C. Kuda mundur ke E7, buka akses bentengnya kawan. Pion C4 tetap dimainkan Nakamura, diterima. Pion D pukul pion C4, pion B pukul pion C4, dan Disney benteng bisa ambil pion C4 sepertinya. Tapi kalau kalian kalkulasi dengan cermat, kalian ambil saja pion C4 ini kawan. Jordaan Van Foreest tidak berani ambil pion, melangkah dengan kuda F5 menantang pertukaran kuda. Kalau kalian berani ambil pion, memang ada resiko kalian bisa kehilangan menteri atau kehilangan benteng. Stockfish menyarankan pertukaran benteng Disney, benteng pukul benteng terlebih dahulu. Kuda ambil menteri kawan, benteng pukul benteng tempus skak, diambil balik oleh menteri, pion ambil kuda. Stockfish menilai hitam masih layak atau mampu bertahan dari langkah-langkah menteri putih. Tapi memang cukup mengkhawatirkan bermain tanpa menteri, kita tidak mempunyai sepasang benteng untuk meladeninya, ini juga cukup mengkhawatirkan kawan. Apalagi banyak pion kita yang bertumpuk di sisi kiri ini, pion lemah juga menjadi target berikutnya dari putih. Tentu kalkulasi kalian harus matang bermain seperti ini. Jordaan Van Foreest memilih pertukaran kuda, kuda F5, ditolak kuda mundur ke F1. Langkah terbaik adalah menukarkan kuda kawan. Walaupun terlihat ini akan membantu hitam mendapatkan konstruksi pion yang solid, discover juga pada posisi ini, tapi ini merupakan pilihan terbaik. Disney memilih kuda mundur ke F1 dan sekarang baru benteng ambil pion C4. Kenapa berani ambil sekarang kawan? Perbedaannya di sini kawan. Setelah kuda C5 oleh Nakamura Disney, Jordaan Van Foreest memilih ambil kuda terlebih dahulu kawan. Benteng ambil kuda dan discover juga pada menteri. Itulah ide dari Jordaan Van Foreest. Karena setelah tadi tidak ada penjaga menteri yang lompat ke peta F1 ini. Memaksa menteri pukul menteri dan Jordaan Van Foreest juga tidak ambil menteri ini kawan. Kalau ambil menteri ini dia akan kalah kualitas permainan kawan. Karena pion ambil benteng dan dia bisa kalah.
Jordan Van Forest menyerahkan menterinya benteng pukul benteng terlebih dahulu dan menteri dalam tempo kena serangan mundur ke petak D3. Di sini tidak benteng pukul benteng menurut Stockfish pilihan terbaik. Selepas itu bisa bermain dengan kuda ini bergerak ke pusat seperti tadi kawan, hampir mirip permainannya. Tapi memilih dengan langkah benteng bergerak ke petak J8, backup saudara, dan sudah saatnya bagi putih menukarkan benteng ini kawan. Tapi bermain dengan pion G3 untuk menjaga pionnya ini dari ancaman gajah. Dan dimanfaatkan Jordan Van Forest dengan benteng C3 menghindari pertukaran benteng. Menteri lari ke petak B5 incar pion, dibiarkan saja bermain dengan pion H5. Nantinya kawan, permainan ini sangat kompleks. Mungkin beberapa poin nanti tak akan saya tunjukkan apa langkah alternatifnya kawan, karena memang sangat kompleks kawan. Banyak alternatif langkah ataupun tanda tanya nantinya yang bisa kita pertanyakan. Langsung saja ke permainan aslinya kawan. Menteri ambil pion B7, ada kuda D5, sentralisasi untuk blokade juga diagonal terang agar menteri tidak bisa mundur lagi kawan. Di sini pilihan terbaik pion G4 kawan, tapi memilih gajah E1 serang benteng, benteng C2 gajah ambil pion A5. Ada satu pion bebas tapi butuh 5 tempo kawan, menggeser gajah terlebih dahulu dan 4 petak lagi harus dilalui. Di sini pion H4 untuk memisahkan pion-pion ini kawan. Dan sebaiknya pion didorong kawan, kalau ada kuda G3 di sini bisa melanjutkan, pion F5 bisa kalian lanjutkan, dan putih mungkin sedikit bisa bertahan. Tapi memilih dengan gajah mundur kembali ke E1, memberikan jalan bagi pionnya juga, perkuat petak G3. Ini dimanfaatkan Jordan Van Forest dengan pion pukul pion, dan pion ini sudah terpisah menjadi lemah sekarang. Diambil balik dengan kuda, Stockfish menyarankan kuda pukul kuda, tapi memilih petak H4 kawan. Di sini ada gajah F4, dan sekarang kuda ambil pion F4, mengincar pion yang di sini. Kalian tidak akan mungkin meninggalkan gajah untuk menjaga pion ini kawan, gajah jatuh. Oleh karena itu di sini kuda ke E4 terlebih dahulu untuk menjaga gajah, serang gajah juga kawan. Dan di sini kuda langsung ambil pion merupakan pilihan terbaik, tapi memilih kuda ke F3, balas Jordan Van Forest skak. Raja bergeser ke H1. Banyak sekali kawan langkah-langkah pada posisi bisa kalian pilih ataupun kalian pertanyakan. Karena selepas kuda ambil pion H3 ini kawan, di sini putih punya pilihan ambil gajah atau pertahankan gajah dari ancaman kuda. Kalau kalian berharap pada kuda ini serang benteng, memberikan dukungan pada menteri di langkah berikutnya, kalian kalah cepat dengan tempo kuda sikat gajah skak, raja bergerak, benteng bergerak, mungkin kalian melakukan serangan balik di langkah berikutnya kawan. Kalau kalian ingin melakukan skak-skak yang berulang berharap remis, setelah raja ke H5 ini sudah tidak ada skak lagi, karena posisi petak-petak skak kawan sudah dikawal oleh kuda ini. Hitam masih bisa menang. Dan di sini dipilih Nakamura adalah benteng F1 menjaga gajah sebelum ambil gajah ini. Dan pilihan terbaik adalah benteng ini kawan, naik ke petak C3. Tapi saya tak akan melanjutkan variasi ini kawan. Langkah aslinya memilih raja G7. Dan sekarang posisi permainan putih punya kesempatan untuk menahan permainan hitam kawan. Tapi Nakamura memilih langkah blunder kuda ambil gajah. Langkah terbaiknya adalah raja G2 dan kelanjutannya bisa kalian otak-atik kawan. Dengan permainan ini, dengan langkah presisi, putih masih bisa menahan permainan dua kuda hitam atau benteng yang sangat mengganggu di area pertahanan. Memilih kuda ambil gajah, berharap melakukan serangan balik kawan, dan didahului kuda ambil gajah F2 tempo skak. Raja ke G2, di sini kuda ke E4 discover check. Raja ambil kuda F3, kuda pukul kuda. Sudah tidak ada serangan balik lagi kawan. Dijawab Nakamura, menteri mundur ke petak B1 dan di sini benteng naik ke petak C3 skak. Memaksa raja naik, memilih ke petak F4 kawan. Sekarang pion F6 dimainkan untuk membatasi pergerakan raja. Untuk dukungan pion G5-nya ancaman skak mat. Dan di sini untuk menahan ancaman skak mat untuk memperlama permainan adalah benteng F3. Tapi memilih benteng G1, setelah benteng F2 skak, raja G4, Nakamura menyerah karena ancaman skak mat berikutnya seperti ini kawan jika dilanjutkan. Pion F5 akan dimainkan skak. Kalau kalian ingin memperpanjang permainan, ya menteri pukul pion ini dan seterusnya. Kalau raja ini bergerak, mungkin naik ke petak G5, diikuti dengan kuda F7 skak. Raja H4, benteng H2 skak mat. Kalau raja ini bergerak kemana kawan? Apakah bergerak ke peta H4 diikuti langkah benteng H2? Raja bergerak ke G5, kuda F7,
raja bergerak ke F4, benteng F2, skak mat. Oleh karena itu, Nakamura menyerah setelah rajanya melangkah ke petak G4 ini. Itulah kawan permainan yang cukup kompleks dari Jordan Van Foreest. Tanpa menteri pun bisa memberikan ancaman skak mat pada Hikaru Nakamura yang memaksa dia menyerah di langkah ke-49. Insya Allah nanti sore kita akan ulas permainan Abdus Satorov kawan yang bermain di turnamen ini juga di divisi 1 kawan. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.